Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan mata kuliah gelombang dan optik akan menjelaskan mengenai instrumen optik dengan anggota saya sendiri Yolanda dengan NIM F1C319012 dan teman saya Bismi Elviazen dengan NIM F1C319018. Untuk yang pertama sekali, saya akan menjelaskan mengenai alat optik. Nah, alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya. Alat optik yang alami adalah mata kita, karena mata kita memiliki kemampuan untuk melihat sangat terbatas, yaitu kita tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang kecil, benda-benda yang sangat jauh, dan mata kita tidak dapat merekam apa yang dilihatnya dengan baik. Oleh sebab itu, mata kita harus dibantu dengan alat-alat optik buatan seperti kamera, lup, mikroskop, dan teropong. Yang selanjutnya adalah mata. Mata adalah alat indera yang berfungsi untuk melihat. Bola mata memiliki diameter kurang lebih 2,5 cm. Kita memiliki dua mata agar kita dapat melihat benda dengan 3 dimensi, dan juga kita dapat menentukan letak suatu benda tanpa mengukurnya. Kemudian di samping ada gambar. Nah, gambar di samping adalah bagian-bagian dari mata, yaitu iris, pupil, kornea, otot akomodasi, saraf mata, bintik buta, bintik kuning, retina, dan lensa. Kemudian fungsi dari bagian-bagian mata. Untuk yang pertama yaitu bintik buta. Bintik buta merupakan bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh tepat di bintik buta, maka benda tidak terlihat oleh mata. Kemudian saraf mata, fungsinya untuk membawa sinyal-sinyal gambar yang dihasilkan oleh mata ke otak. Kemudian iris, merupakan bagian mata yang mengatur besar kecilnya pupil. Nah, iris juga memberi warna pada mata seperti hitam dan coklat untuk orang Asia, biru dan hijau untuk orang Eropa. Kemudian retina. Retina merupakan layar pada mata, berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Retina adalah bagian mata yang peka terhadap cahaya. Kemudian lensa mata, fungsinya untuk membentuk bayangan pada retina. Bayangan yang terbentuk itu harus tepat pada retina sehingga dapat terlihat dengan jelas. Nah, untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan menipis dan disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata atau terbalik diperkecil. Kemudian, otot akomodasi, fungsinya untuk menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata dapat menebal dan menipis. Selanjutnya pupil. Pupil adalah lubang kecil di tengah iris yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Bila cahaya terlalu terang, pupil akan mengecil dan sebaliknya. Bila kurang gelap, pupil akan membesar. Kemudian, besar kecilnya pupil dibentuk tergantung gelap atau terangnya benda yang dilihat oleh mata. Selanjutnya kornea. Kornea adalah bagian depan mata yang berfungsi untuk melindungi mata. Kornea juga membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Kemudian bintik kuning. Bintik kuning merupakan bagian yang paling peka. Nah, bila bayangan suatu benda jatuh pada bintik kuning, benda akan terlihat sangat jelas. Yang selanjutnya daya akomodasi. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Lensa mata akan menipis bila melihat benda yang menjauh, dan lensa mata akan menebal bila melihat benda yang dekat. Titik jauh yang dapat dilihat mata disebut punctum remotum. Untuk mata normal, jaraknya tak terhingga karena ketika melihat jauh, mata tidak berakomodasi. Kemudian titik terdekat yang dapat dilihat mata dengan jelas disebut punctum proximum. Untuk mata normal adalah 20 cm sampai 25 cm ketika melihat dengan mata berakomodasi.
Selanjutnya cacat mata. Yang pertama rabun jauh atau miopi. Rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata mata dengan lensa negatif. Kemudian rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang dekat jauh di belakang retina. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat menebal dengan baik. Rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa positif. Yang selanjutnya mata tua atau presbiopi, yaitu kelainan mata karena bayangan benda tidak jatuh pada retina, baik itu benda dekat maupun benda jauh. Hal ini disebabkan karena daya akomodasi lensa mata sudah berkurang. Mata tua dapat dibantu dengan kacamata bifokal. Selanjutnya silindris atau astigmatis, yaitu cacat mata dikarenakan mata tidak dapat melihat dengan baik untuk garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal. Hal ini disebabkan karena kornea mata tidak berbentuk bola. Nah, untuk astigmatis ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Perhitungan cacat mata. Cacat mata dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. Kacamata yang tepat dapat dihitung dengan persamaan 1 per fokus lensa kacamata sama dengan 1 per jarak dekat normal atau jarak terjauh normal ditambah 1 per jarak dekat hipermetropi atau jarak terjauh miopi. Kemudian untuk kekuatan lensa kacamata sama dengan 100 per fokus lensa kacamata. Alat optik yang selanjutnya adalah kamera. Kamera merupakan alat optik untuk merekam gambar bayangan suatu benda. Nah, prinsip kerja kamera mirip dengan prinsip kerja pada mata. Yang selanjutnya, fungsi dari bagian-bagian kamera. Yang pertama, diafragma. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya apertur. Kemudian, lensa pada kamera fungsinya untuk membentuk bayangan pada film. Bayangan yang terbentuk yaitu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, range fiber yaitu fungsinya untuk mengatur jarak lensa agar bayangan selalu jatuh tepat pada film. Dan film fungsinya untuk menangkap dan merekam gambar yang dibentuk oleh lensa. Kemudian, apertur fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Fungsi mata dengan kamera. Mata dan kamera memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu memiliki satu lensa dan memiliki pengatur cahaya dan memiliki layar penangkap bayangan. Persamaan kamera. Kamera memiliki persamaan sama dengan lensa cembung, yaitu 1 per f sama dengan 1 per s ditambah 1 per s aksen. N sama dengan S per S aksen sama dengan H per H aksen, di mana F adalah fokus lensa, S adalah jarak benda, S aksen merupakan jarak film, M perbesaran bayangan, H tinggi benda, dan H aksen tinggi bayangan pada film. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang paling sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung agar benda tampak lebih besar. Benda harus diletakkan antara titik fokus dengan lensa. Persamaan loop. Untuk mata tak berkomodasi, benda diletakkan tepat di titik fokus. Perbesaran dapat dihitung dengan persamaan M sama dengan N per F, di mana F adalah fokus lensa, M pembesaran bayangan, dan N adalah titik dekat dengan mata. Untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan antara titik fokus dengan lensa. Pembesaran dapat dihitung dengan persamaan M sama dengan N per F ditambah 1, dengan F adalah fokus lensa, M pembesaran bayangan, dan N titik dekat mata. Mikroskop.
Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis atau benda yang sangat kecil. Mikroskop menggunakan dua buah lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Fungsi bagian dari mikroskop. Lensa okuler adalah lensa positif dengan jarak fokus lebih besar daripada lensa objektif, sehingga berfungsi sebagai loop atau membesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa positif dengan jarak fokus yang kecil. Lensa objektif diarahkan ke arah yang diamati. Cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang diperlukan untuk menerangi objek yang akan dilihat. Meja preparat digunakan untuk meletakkan objek yang akan dilihat. Objek diletakkan dalam kaca preparat dan dijepit di meja preparat. Tombol pengatur jarak atau fokus berfungsi untuk mengatur jarak benda agar terlihat lebih fokus. Persamaan mikroskop. Mata tak berakomodasi. Panjang mikroskop sama dengan S aksen OB ditambah F OK. Pembesaran bayangan M sama dengan MOB ditambah MOK. M sama dengan S aksen OB per SOB dikali N per F OK. Untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan antara titik fokus dengan lensa. Pembesaran dapat dihitung dengan persamaan M sama dengan N per F ditambah 1. Dengan F adalah fokus lensa, M pembesaran bayangan, dan N titik dekat mata. Teropong. Teropong adalah alat optik yang terdiri dari dua lensa positif, yaitu objektif dan okuler, yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Lensa objektif memiliki fokus yang jauh lebih besar daripada fokus lensa okuler. Teropong ada beberapa jenis, yaitu teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung atau Galileo, teropong pantul, dan periskop. Teropong bintang. Sesuai dengan namanya, teropong ini digunakan untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh jaraknya. Panjang teropong bintang sama dengan FOB ditambah 4 FP ditambah FOK. Pembesaran bayangan M sama dengan FOB per FOK. Selanjutnya teropong bumi. Teropong ini digunakan untuk melihat objek yang jauh di permukaan bumi. Teropong ini memiliki 3 lensa positif, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik berfungsi membalik bayangan yang terbentuk, sehingga bayangan yang dibentuk oleh teropong tidak terbalik. Pembesaran bayangan M sama dengan FOB per FOK. Selanjutnya teropong panggung. Teropong panggung atau Galileo merupakan teropong bumi tanpa lensa pembalik. Agar bayangan yang terbentuk tidak terbalik, maka lensa okulernya menggunakan lensa negatif. Pembesaran bayangan M sama dengan FOB per FOK. Panjang teropong sama dengan FOB dikurang FOK. Selanjutnya teropong pantul. Teropong pantul merupakan teropong yang menggunakan cermin cekung sebagai pengganti lensa objektif. Periskop. Periskop adalah teropong yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di atas air. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.